Aceh dan identitas diri kemelayuan. Aceh sebagai pemodelan terhadap identitas kemelayuan pada abad ke-17. Apa itu identitas kemelayuan? Kapan dan dari mana identitas itu muncul? Apakah identitas itu bergerak evolusioner dari kebudayaan asli yang pada dasarnya telah ada di suatu wilayah? Ataukah ketika ia dipengaruhi oleh bersinggungan dengan kebudayaan, peradaban lain? Barangkali, bagi orang Malaysia kemelayuan dimulai di Malaka pada permulaan abad ke-15, dengan mengabaikan keberadaan Sriwijaya yang pernah jaya antara abad Juli 11 di Asia Tenggara. Sebab, kerajaan yang sekarang berlokasi di Indonesia dianggap sebagai bagian dari kesejarahan Indonesia, bukan Malaysia. Padahal menempatkan batas-batas kenegaraan pada konteks kesejarahan kawasan masa itu adalah ahistoris. Beberapa sumber berbeda mengatakan bahwa kebudayaan Melayu terletak di kawasan Kalimantan Barat, Kepulauan Riau, Palembang dan Jambi pada masa Sriwijaya, Siak, Rokan, Kampar, Pane, Kampe, Aru, Samudra, Lamuri, bahkan dimasukkan juga daerah Lampung, Minangkabau, Mandailing, Tumiang, dan Barus. Atau lebih sempitnya lagi, Malakalah yang selalu diidentifikasi sebagai Melayu. Malaka adalah Melayu, dan Melayu adalah Malaka. Malaka jatuh ke tangan Portugis pada tahun 1511. Siapakah yang menggantikan posisinya dan muncul Malaka baru yang berperan sebagai pusat lalu lintas perdagangan? Portugis, Aceh, ataukah Johor? Dengan jatuhnya Malaka itu, keberadaan Aceh menguat. Sebagian besar komunitas dagang besar Asia di kawasan itu bubar, juga menetap di Aceh. Pada perkembangannya, Aceh tumbuh menjadi pusat kerajaan dan militer yang kelangsungan hidup ekonominya bergantung pada kemampuannya untuk berfungsi sebagai pelabuhan pusat bagi kawasan itu. Ia setidaknya masih bisa mempertahankan fundamental dengan 3 peradaban besar, yakni Turki, Persia, dan India. Dengan India melakukan hubungan dagang berupa komoditas tekstil, dengan Persia berupa dinamika intelektualnya, lahir karya-karya sastra, dan Turki, masa Ottoman, dengan jaringan keislamannya, Aceh sebagai fasal kekhalifahan Turki Utsmani, sampai Aceh dikenal sebagai pusat belajar Islam yang terkemuka. Di sini, keislaman Aceh memberikan pengaruh terhadap identitas kemelayuan yang sebelumnya hanya dilukis oleh kerajaan Malaka yang bersifat percampuran dari masyarakat setempat, India, dan Islam. Pemodelan apa saja yang ditawarkan oleh Aceh terhadap Melayu? Pertama, keberadaan istana dan sistem administrasi. Malaka tidak memberikan bentuk negara pada bahasa Melayu, namun menawarkan cita rasa bahasa, kesusastraan, perilaku laku, hukum dan Islam. Acehlah yang melakukan itu. Aceh melakukan pelembagaan atas pemberian gelar kepada orang asing yang dianggap berjasa, misalnya gelar saudagar raja yang diberikan kepada pedagang India dalam membantu aktivitas dagang penguasaan Aceh, atau gelar Raja Putih kepada orang Eropa yang menyumbangkan peralatan perang dan melatihnya. Serupa di Malaka, Aceh mempunyai 4 menteri utama dengan nama yang berbeda. Menteri pertama adalah Teungku Sekaram yang disebut Abu atau Ulama, yang bertugas memutuskan masalah agama dan hukum sekuler. Orang kaya Maharaja Sri Maharaja bertugas sebagai Perdana Menteri dalam urusan negara. Orang kaya Laksamana Perdana Menteri menjabat sebagai Panglima Dalam, untuk urusan dalam negeri, dan terakhir Penghulu dalam menjabat sebagai Menteri Urusan Istana. Penempatan Teungku sebagai Menteri pertama menunjukkan peran agama Islam di istana, yang berbeda dengan di Malaka. Demikian juga perbedaan peran Laksamana sebagai Panglima Armada. Pembagian kekuasaan antar menteri terlihat jelas pada periode ini. Urusan uang dan pemasukan, militer dan dinas intelijen, pengadilan dan lembaga agama, dan urusan dalam istana. Selain itu, Aceh juga menciptakan inovasi dalam administrasi negara. Dalam perdagangan, Aceh menggunakan istilah Persia, yaitu Syah Bandar, untuk menunjuk pada orang yang bertanggung jawab terhadap pelabuhan. Ia dibantu oleh nazir, pengawas, dan dalal, penghubung. Kedua, ekonomi. Pada periode Malaka pedagang India berperan penting. Aceh diberlakukan restriksi perdagangan asing dan memperkuat posisi kesyah bandarannya. Selain itu, Aceh memiliki komoditas perdagangan yang khas, lada, timah, dan gajah. Kebutuhan lada didapat dari tanah Minangkabau, sedangkan timah dari penaklukannya menuju Perak dan Kedah. Gajah murni dari Sumatera dan kawasan Semenanjung. Ketiga, peranan Islam. Islam di Aceh memberi warna pada pembentukan kebudayaan, ekonomi,
dan agama pada identitas kemelayuan. Keislaman ini memberi identitas pada bentuk negara, yang sebelumnya tidak didapatkan pada periode Malaka. Struktur pemerintahan mengedepankan identitas keislaman. Teungku sebagai menteri pertama sekaligus ulama. Bahkan tokoh-tokoh mistik Sufi menjadi penasehat keagamaan sejak masa Iskandar Muda. Raja ini juga pengikut menjadi Sufisme di bawah bimbingan Syamsuddin As-Sumatrani. Demikian juga pembagian wilayah administratif kerajaan didasarkan pada Islam Aceh. Terdapat 4 unit utama: Gampong, Desa, Mukim, Distrik atau Perkotaan, Nanggro, Negara, dan Sagoe, Kewilayahan. Selain Mukim, kesemuanya berasal dari istilah lokal. Mukim pada mulanya adalah tempat di mana seseorang menetap untuk mengurusi jamaah sholat Jumat. Masjid sebagai tempat beribadah kemudian berkembang menjadi komunitas, atau sebaliknya. Daerah itulah yang disebut Mukim.